Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Perkenalkan, nama kakak, Kak Isti. Sekarang saya sedang bersama siapa? Elsa Ayu Aulia kelas 9. Dan yang ini? Indra Fatimah kelas 5. Baik. Kali ini Kak Isti akan mendongeng tentang persahabatan singa dan tikus. Tapi sebelumnya Kak Isti mau tanya dong sama kalian berdua. Kalian tahu nggak dongeng itu apa? Cerita yang tidak nyata. Ya, bisa menambahi Mbak Dinda? Cerita yang tidak nyata. Ya. Hayalan. Kalian berdua sudah betul jawabannya. Tapi Kak Isti mengambil lagi ya. Mendongeng itu adalah cerita yang tidak nyata dan tidak diketahui tokoh-tokohnya yang jelas. Jadi itu cerita buatan ya. Nah, kalau mendongeng sendiri adalah suatu cara untuk menyampaikan suatu cerita baik dalam bentuk foto, gambar, terus kata-kata maupun suara. Nah, biasanya itu digunakan dalam proses belajar mengajar untuk pemula atau untuk anak-anak seperti kalian. Nah, kali ini Kak Isti akan mendongeng dengan teknik media yaitu gambar. Ya, ini teknik media gambar. Oke, sebelumnya Kak Isti mau menjelaskan. Nanti kalau Kak Isti mendongeng, kalian menyimak atau mendengarkan ya. Nah, setelah kakak mendongeng, nanti selesai, kakak minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan cerita dongeng ini kembali ya. Oke, sekarang lanjut aja ya Kak Isti mendongengnya. Nah, sebelumnya ini hewan apa anak? Hewan singa. Ya, kalau yang ini apa? Tikus. Ya. Ini tikus. Tikus adalah hewan kecil yang cenderung penakut. Sementara singa merupakan raja hutan yang disegani oleh hewan-hewan lain. Namun, tikus juga bisa menolong singa. Kalian percaya nggak hewan sekecil ini bisa menolong singa? Begini kisahnya, langsung saja ya. Pada suatu hari yang cerah, seekor singa sedang asik bersantai di bawah pohon. Semilir angin membuatnya mengantuk. Wah, singanya mengantuk. Matanya merem-melek menikmati kesejukan angin yang menerpa wajahnya. Lama-kelamaan, si singa ini ia pun tertidur dan bermimpi indah. Tidak jauh dari situ, seekor tikus pun sedang berlari pulang. Si tikus berlari pulang. Dia berlari dengan cepat karena dia ingin sampai di rumah. Nah, ia tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarnya. Dia tidak menyadari bahwa ada si singa yang sedang tidur di bawah pohon. Ia melewati muka si singa. Dia melewati. Nah, singa pun terbangun gara-gara si tikus. Ia merasa kesal sekali. Mimpi indahnya buyar seketika. Ia segera menangkap si tikus dengan cakarnya, bermaksud membuat perhitungan kepada si tikus. Si singa berkata seperti ini, "Berani-beraninya kau mengganggu tidurku. Mengapa kau berjalan di wajahku sehingga aku terbangun? Kau akan menerima akibatnya." Si tikus menjawab, Maafkan aku, Tuan Singa." Dia kata-kata tikus dia terbata-bata. "Tolong jangan bunuh aku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Lepaskan
Sontak si singa ini tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan tikus. Menolongku? Bagaimana mungkin hewan kecil sepertimu bisa menolongku? Lucu sekali. Hahaha. Lepaskan aku, Tuan. Aku mohon, ujar tikus dengan wajah yang memelas. Karena dia takut dengan si singa. Si singa pun berkata, baiklah, kau hanya makhluk kecil. Memakanmu tidak akan membuatku kenyang. Aku akan melepaskanmu. Tapi kau jangan pernah berkeliaran lagi di sekitar sini. Lalu mengaum. Lalu ia melepaskan tikus. Si tikus berkata, terima kasih Tuan Singa yang baik. Kelak aku akan berusaha untuk membalas kebaikanmu. Kemudian tikus berlari pergi dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Ia sangat lega karena sudah lepas dari maut yang mengancamnya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan-jalan di pinggiran hutan. Ia tidak tahu bahwa di sekitar situ ada beberapa jebakan yang sengaja dipasang oleh para pemburu. Dan benar saja, sebuah penangkap mengenai singa. Hewan ganas itu terkurung dan tergantung oleh jala yang terbuat dari tali yang kuat. Singa meronta-ronta, tapi tidak berhasil melepaskan diri. Ia pun mengaum keras sekali, menumpahkan kekesalan dan kemarahannya. Dan kebetulan di situ ada tikus yang sedang bersantai-santai di situ. Nah, kebetulan tikus mendengar suara auman singa tadi. Di dalam hati tikus berkata seperti ini. Sepertinya itu tadi suara auman singa. Kebetulan sedang berada tidak jauh dari suara tersebut. Jangan-jangan ia sedang berada dalam kesulitan. Aku harus menolongnya. Tikus berlari dengan cepat ke arah suara auman singa itu. Di sana, ia mendapati singa sedang terkurung. Nah, kemudian tikus berkata kepada singa, tenanglah Tuan Singa, aku akan segera menolongmu. Tikus melompat ke jala tali itu dengan gesitnya, lalu menggigit tali tersebut. Tikus melakukannya dengan tekun. Tali itu besar dan kuat, sehingga tikus harus berusaha keras untuk memutusnya. Setelah beberapa lama, akhirnya jala tali itu yang mengurung singa putus di beberapa bagian, sehingga singa bisa melepaskan diri. Dengan begitu, selamatlah ia dari ancaman para pemburu. Gus, kau benar-benar telah menolongku. Ia tidak menyangka bahwa hewan kecil seperti tikus ini bisa menolongnya. Sebelumnya, ia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Tikus sendiri merasa senang karena berhasil menepati janjinya untuk membalas kebaikan singa dengan cara menolongnya. Nah, selesai adik-adik. Oke, pesan moral yang dapat diambil dari cerita dongeng si singa dan si tikus apa? Jangan meremehkan orang yang lebih kecil dari kita, dan jangan lupa membalas kebaikan orang lain. Ya, benar sekali. Jadi pesan moral dari cerita dongeng untuk anak fabel singa dan tikus adalah jangan pernah meremehkan orang lain yang lebih kecil daripada kita atau yang lebih lemah daripada kita, karena suatu saat nanti yang lemah itu bisa jadi dapat menolong kita di saat kita membutuhkan bantuannya. Oke. Dan jangan lupa membalas kebaikan orang lain. Selanjutnya kakak minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan dongeng ini. Ya. Silakan Mbak Elsa dibacakan dongeng ini.
Tikus adalah hewan kecil yang cenderung penakut, sementara singa merupakan raja hutan yang disegani oleh hewan-hewan lain. Namun rupanya tikus juga bisa menolong singa. Begini kisah lengkapnya. Pada suatu siang yang cerah, singa sedang asik bersantai di bawah pohon. Semilir angin membuatnya mengantuk. Matanya membuat menikmati kesejukan angin yang menerpa wajahnya. Lama-kelamaan ia pun tertidur dan bermimpi indah. Tak jauh dari situ, seekor tikus sedang berlari pulang. Ia terburu-buru dan ingin segera sampai di rumah. Ia tidak terlalu memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Tanpa ia sadari, ia melewati muka singa. Singa terbangun gara-gara tikus. Ia merasa kesal sekali. Mimpi indahnya buyar. Seketika, ia segera menangkap tikus dengan caranya, bermaksud membuat perhitungan dengannya. Berani-beraninya kau mengganggu tidurku, seru singa galak. Mengapa kau berjalan di wajahku sehingga aku terbangun? Kau akan menerima akibatnya. Maafkan aku, Tuan Singa, kata tikus terbata-bata. Tolong jangan bunuh aku. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Lepaskanlah aku. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Singa masih kesal sekali. Aku mohon, Tuan Singa, tikus ketakutan. Jika engkau melepaskanku, aku berjanji akan menolongmu jika kau membutuhkan bantuanku. Sontak singa tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan tikus. Menolongku? Bagaimana mungkin hewan kecil sepertimu bisa menolongku? Lucu sekali, hahaha. Lepaskan aku, Tuan. Aku mohon, ujar tikus dengan wajah memelas. Baiklah, kau hanya makhluk kecil, memakanmu tidak akan membuatku kenyang. Aku akan melepaskanmu. Tapi kau jangan pernah berkeliaran lagi di sekitar sini, seru singa lalu mengaum. Ia melepaskan tikus. Terima kasih Tuan Singa yang baik, ujar tikus. Kelak aku berusaha untuk membalas kebaikanmu. Kemudian tikus beralih pergi. Melanjutkan perjalanannya. Ia sangat lega karena sudah lepas dari maut yang mengancamnya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan-jalan di pinggir hutan. Ia tidak tahu bahwa di sekitar situ ada beberapa jebakan yang sengaja dipasang oleh pemburu, dan benar saja, sebuah perangkap mengenai singa. Hewan ganas itu terkurung dan tergantung oleh jala yang terbuat dari kain yang kuat. Singa meronta-ronta tapi tidak berhasil melepaskan diri. Ia pun mengaum keras sekali, menumpahkan kekesalan dan kemarahannya. Seperti itu tadi suara auman singa. Batin tikus yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat terjebaknya singa. Jangan-jangan ia sedang berada dalam kesulitan. Aku harus menolongnya. Tikus berlari dengan cepat ke arah suara auman singa. Di sana ia mendapati singa yang terkurung. Tenanglah Tuan Singa, aku akan segera menolongmu. Tikus melompat ke jala tali itu dengan gesit-nya, lalu menggigit tali tersebut. Tikus melakukan dengan tekun. Tali itu besar dan kuat sehingga tikus harus berusaha keras untuk memutuskannya. Setelah beberapa lama, akhirnya jala tali yang mengurung singa putus di beberapa bagian sehingga singa bisa melepaskan diri. Dengan begitu, selamatlah dia dari ancaman para pemburu. Terima kasih tikus, kau benar-benar telah menolongku, ujar singa. Tulus, ia tidak menyangka bahwa hewan kecil itu rupanya bisa menolongnya. Sebelumnya ia sama sekali tidak bisa membayangkan tikus sendiri merasa senang karena berhasil menepati janjinya untuk membalas kebaikan singa dengan cara menolongnya. Pesan moral dari dongeng untuk anak. Fabel Singa dan Tikus adalah jangan remehkan sesuatu yang mungkin lebih kecil atau lebih lemah daripada kita. Dalam kondisi tertentu, bisa saja yang lebih kecil itu malah akan menolong kita. Hikmah dari
hikmah lainnya adalah alangkah baiknya bila kita bisa membalas kebaikan orang lain. Baik, terima kasih. Dan dongeng kali ini bersama kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.